Pipi, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Oke, baik Ibu ya. Jadi sebelum kita melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu. Boleh? Silakan Pak. Oke, baik Ibu ya. Jadi sebagai langkah awal, saya perlu sampaikan tentang rubrik penilaian kita pada kegiatan supervisi hari ini. Jadi nanti coachnya sama coach akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Jadi apakah dalam proses kegiatan coaching itu dia sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum? Gitu. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang bebas dari judge, kemudian jangan sampai dia dalam bentuk asumsi ataukah asosiasi, kemudian serta bisa menangkap emosi dari si coach sendiri gitu, si coachnya sendiri gitu, selalu dalam melakukan pertanyaan terbuka, kemudian yang berasal dari mendengarkan. Nah, selain itu Ibu juga perlu membantu dalam rencana aksinya itu secara spesifik ya. Kemudian mendorong ide dari coachnya, kemudian pada saat diminta saran sebagai pengalaman gitu. Jadi dalam beberapa interaksi dengan coach itu, Ibu juga jangan lupa bahwa ada 3 prinsip coach ya, coachingnya. Jadi ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian dia harus memaksimalkan potensi daripada si coachnya gitu ya. Jadi itu perlu diterapkan dalam rangka memberdayakan si coachnya saat Ibu berinteraksi dengan dia gitu. Kira-kira nanti dalam proses coaching nanti Ibu berharap saya kira-kira membantu apa gitu? Saya ingin Pak Pipi membantu saya untuk mengembangkan kompetensi presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu Yulia, jadi kalau menurut Ibu ini pada bagian mana yang secara spesifik nanti yang ingin saya amati gitu? Kompetensi yang saya inginkan untuk Pak Pipi dalam coaching nanti adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke ya, baik ya. Terus bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Menurut saya kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot perlu dikuasai coach. Saya merasa rubrik penilaian terhadap kompetensi coaching itu penting agar dapat dijadikan sebagai acuan dan pengamat. Ya benar sekali Bu ya. Jadi memang saya perlu ingatkan bahwa terkait dari rubrik penilaian ini, Ibu Yuli harus mengetahui bahwa apa yang akan kita amati nanti dalam melakukan proses coaching. Kemudian apa harapan dari Ibu Yuli dari observasi yang kita lakukan? Ya, saya berharap melalui observasi yang dilakukan Pak Pipi, saya dapat mengembangkan kompetensi coaching sehingga dapat membantu coaching mengatasi permasalahannya. Oke, baik Ibu Yuli ya. Semoga apa yang Ibu harapkan dapat dilaksanakan dengan baik ya. Begitu dulu dulu ya Ibu Yuli. Selamat siang, Wow. Selamat siang, Ibu Yuli. Bagaimana kabar, Wow? Puji Tuhan, Ibu Yuli. Baik. Ibu Yuli sendiri bagaimana? Puji Tuhan, baik Ibu Au. Au, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk praktik coaching bersama saya saat ini. Juga ada yang ingin saya ceritakan. Saya perlu teman diskusi Ibu. Wah, kebetulan sekali Ibu Au. Apa nih ceritanya Ibu Au? Kira-kira apa yang menjadi problem Ibu Au? Mudah-mudahan saya bisa menjadi teman coaching yang baik ya Ibu Au. Ya, begini Ibu Yuli, saya merasa kewalahan terhadap tanggung jawab penumpukan tugas yang diamanatkan pada saya, mulai dari tugas wajibnya mengajar 24 jam menjadi wakil bidang kesiswaan yang belum diakui jamnya, menjadi koordinator bidang ekstrakurikuler, bahkan sampai menjadi pelatih untuk salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Namun terkadang ada kendala dalam melakukan pekerjaan tersebut Ibu Yuli.
secara bersamaan waktunya sehingga merasa ada yang terabaikan. Pertanyaan bagaimana melaksanakan semua aktivitas tersebut tanpa ada yang terabaikan jika pelaksanaannya di waktu yang bersamaan? Oh begitu ya. Kalau boleh saya simpulkan, ternyata Ibu Au memiliki masalah yang dikatakan lumayan komplit ya. Pertama, tanggung jawab terhadap tugas wajib mengajar 24 jam seminggu. Yang kedua, tugas sebagai wakil bidang kesiswaan yang jamnya belum diakui. Yang ketiga, tugas sebagai koordinator bidang ekstrakurikuler. Dan yang keempat itu tugas menjadi salah satu pelatih kegiatan ekstrakurikuler. Yang kesemua tugas tersebut terkadang dilakukan secara bersamaan, yang menurut Ibu Au sama-sama pentingnya ya. Iya, betul sekali Ibu Yuli. Sehingga saya merasa tidak dapat melaksanakan secara sempurna, bahkan merasa ada yang terabaikan walaupun sudah saya lakukan Ibu. Jadi Ibu merasa tidak bisa maksimal nantinya ya Ibu Au dalam melaksanakan kewajibannya. Betul sekali Ibu Yuli. Baik Ibu Au, apa harapan Ibu Au setelah kita melakukan sesi coaching ini? Ya, baik Ibu Yuli, harapan idealnya saya dapat melaksanakan tanggung jawab semua tugas saya dengan maksimal tanpa harus ada yang terabaikan Ibu Yuli. Bagus sekali Ibu Au harapannya. Pada intinya agar dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik ya Ibu Au. Betul sekali Ibu Yuli. Menurut Ibu Au dari skala 1 sampai 10 tanggung jawab Ibu Au pada seluruh kegiatan Ibu Au yang selama ini sudah dilakukan ada pada nomor berapa? Ya mungkin ada pada yang ketujuh Ibu. Apa saja yang sudah Ibu Au lakukan sehingga bisa berada dalam skala 7 ini? Ya, baik Ibu Yuli, saya merasa sudah maksimal dalam melaksanakan seluruh rangkaian tanggung jawab saya Ibu. Bekerja dengan penuh hati, menyelesaikan dengan baik. Namun itu tadi Ibu, saya merasa ketika saya memilih mana yang harus saya dahulukan, disitulah letak rasa bersalah saya. Tugas yang saya abaikan Ibu, walaupun tetap saya urusi namun kurang maksimal Ibu. Baik Ibu Au, menurut Ibu Au, apa hambatan yang Ibu Au alami selama menjalankan semua tanggung jawab ini? Iya, baik Ibu, sepertinya yang menjadi hambatan saya adalah ketika schedule kegiatan dilakukan secara bersamaan Ibu. Bisa Ibu Au ceritakan satu contoh nih tugas dan tanggung jawab yang harus Ibu Au lakukan secara bersamaan? Iya, baik Bu Yuli. Saya sedang mengajar nih, kemudian saya juga ada jadwal kunjungan ke rumah beberapa siswa yang bermasalah. Yang masalah tersebut sudah melalui beberapa fase, mulai dari penyelesaian dari guru mapel, guru adik kelas Ibu, guru BK, dan pada akhirnya bermuara ke pekerjaan yang mengajarkan saya bersama murid-murid saya di kelas dengan meninggalkan tugas yang sudah saya berikan Ibu dan pergi melakukan kunjungan tadi bersama wali kelas ataupun guru BK. Pada posisi inilah saya merasa kurang maksimal Ibu melaksanakan salah satu tugas saya Ibu. Baik Ibu Au, dapat saya simpulkan Ibu Au merasa dilema ya kira-kira karena mengingat harus memilih. Betul sekali Ibu Yuli. Harapannya yang dinaikkan ke skala berapa Ibu Au agar Ibu dapat melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan tugas dan tanggung jawab? Iya, skala saya harapan saya untuk skala 9 Ibu agar dapat melaksanakan dengan tanggung jawab tanpa ada yang terabaikan Ibu. Tadi Ibu Au sudah menceritakan bahwa Ibu Au sudah maksimal melakukan tugas dan tanggung jawab Ibu Au. Kira-kira apakah ada cara agar Ibu Au bisa merasa ini adalah bukan beban bagi Ibu Au? Iya, ada Ibu. Mungkin saya akan melakukan komunikasi dengan rekan sejawat dulu, lalu
misalnya berkolaborasi dengan wakil kurikulum ataupun guru BK makan pembina OSIS Ibu. Setuju sekali, Ibu Au. Dengan duduk bersama tentunya kita bisa saling bertukar pemahaman dengan lebih optimal lagi, Ibu. Betul sekali, Ibu Uli. Baik Ibu Au, tadi Ibu Au juga sudah katakan bahwa akan duduk bersama mencari solusi. Menurut Ibu Au sendiri bagaimana caranya agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik? Mungkin saya bisa membuat schedule pertemuan dengan rekan secara bergantian Ibu, tergantung situasi dan kondisi Ibu, dan juga akan ditindaklanjuti dengan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah Ibu. Wah, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu Au. Tadi Ibu Au berpendapat pertama harus duduk bersama dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Kira-kira yang mana nih yang bisa dilakukan dalam waktu dekat, Ibu Au? Sepertinya semuanya Ibu Yuli. Namun terlebih dahulu saya akan membuat schedule pertemuan dengan rekan sejawat dahulu Ibu. Baru kemudian kami akan duduk bersama dengan kepala sekolah Ibu. Setuju sekali dengan idenya Ibu Au. Jadi kira-kira kapan Ibu Au bisa lakukan ini? Mungkin pekan depannya Ibu. Saya akan segera melakukan pertemuan dengan rekan sejawat lanjut dengan kepala sekolah Ibu. Bagus sekali Ibu Au, karena makin cepat makin lebih baik ya Ibu Au. Mengingat kalau kita menunda-nunda pekerjaan nanti kita sendiri takutnya ya lupa. Terima kasih sekali sudah mencerahkan saya Ibu Yuli. Dari awal saya bingung harus bagaimana permasalahan saya, dan sekarang saya mulai terbuka pikiran Ibu serta mulai terasa hilang beban. Karena pada dasarnya kita harus bekerja dengan hati ya Ibu, dilaksanakan dengan maksimal, dan saya yakin setiap masalah pasti ada solusinya ya Bu. Luar biasa Ibu Au. Nanti obrolan kita sambung lagi ya Ibu Au setelah Ibu sudah melaksanakan rencana kegiatannya. Saya mau dengar hasilnya Ibu Au. Baik Ibu Yuli, silakan. Terima kasih juga Ibu Au sudah meluangkan waktunya. Nanti kita ketemu lagi ya Ibu Au. Iya, sama-sama. Selamat siang Ibu Au. Selamat siang, permisi. Oke, baik Ibu Uli, bagaimana perasaannya? Proses coachingnya tuh berjalan dengan baik dan lancar ya? Bersyukur sekali semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, luar biasa ya Ibu Uli. Nah, setelah melakukan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan kepada Ibu Uli. Pertama, bagaimana Ibu Uli menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Saya merasa bahwa saya sudah menunjukkan kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan baik. Begitu ya. Jadi kalau menurut Ibu apa yang menjadi dasar untuk Ibu menilai demikian? Tadi dalam percakapan saya dengan coaching, saya telah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya juga telah menerapkan prinsip coaching dalam perbincangan tadi, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Ibu Lia. Jadi, tapi boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching tadi? Oh iya, Pak, silakan. Oke, jadi begini Ibu Lia. Saya mengamati tadi bahwa dalam melakukan coaching itu Ibu sudah memberikan pertanyaan yang tidak memojokkan coach ya. Kemudian Ibu juga sudah menangkap emosi dari coach dengan selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari kegiatan mendengarkan ya. Kemudian selain itu juga Ibu sudah membuat rencana aksi yang lebih spesifik ya, dan mendorong ide dari coach. Jadi itu sudah sesuai dengan standar sebenarnya, malah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk sebenarnya. Menurut Ibu,
bagaimana dengan hal ini? Ya, saya sangat berterima kasih sekali Pak Habibie karena ternyata saya dapat melakukan coaching sesuai dengan kompetensi yang telah kita rujuk bersama. Oke, sama-sama Ibu. Ya, namun demikian, saya juga melihat bahwa ada beberapa hal yang perlu dikembangkan. Misalnya tadi Ibu saat bertanya dalam mengamati Ibu Au tadi dalam melakukan pengajuan pertanyaan itu, dia belum termotivasi gitu. Yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan diri dari coaching. Pendapat Ibu bagaimana? Iya juga sih Pak, soalnya kan tadi coach bilang bahwa beliau kewalahan terhadap tanggung jawab penumpukan tugas yang diamanatkan kepadanya, mulai dari tugas wajib mengajar 24 jam seminggu, menjadi wakil bidang kesiswaan yang belum diakui jamnya, menjadi koordinator bidang ekstrakurikuler, bahkan sampai menjadi pelatih untuk salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Namun terkadang ada kendala dalam melakukan pekerjaan tersebut secara bersamaan waktunya sehingga merasa ada yang terabaikan. Jadi menurut Ibu rencana tindak lanjutnya bagaimana? Saya mungkin akan membantu mengingatkan beliau untuk terlebih dahulu membuat schedule pertemuan dengan rekan sejawat, baru dengan kepala sekolah. Baik, Ibu ya. Jadi dari diskusi ini apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu ini mengenai untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Saya akan mempelajari lagi alur kita sehingga saya akan semakin memahami bagaimana melakukan coaching dengan baik. Kapan itu bisa melakukan? Mungkin setelah ini saya harus pelajari kembali. Di mana kira-kira Ibu? Tentunya melalui LMS ataupun referensi lain dari internet. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Saya akan berkolaborasi dengan rekan CGP lain agar memperkaya pemahaman saya terkait alur tirta ini, Pak. Baik, luar biasa sekali ya, Bu Lira. Jadi dari hasil pengamatan ini telah saya tuliskan dalam form supervisi akademik agar menjadi bahan acuan dalam evaluasi maupun kegiatan refleksi nantinya ya dalam proses perbaikan coaching ke depannya. Begitu ya Ibu Uli? Baik Pak, terima kasih. Oke. Jadi dari hasil pembicaraan kita hari ini, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses supervisi ini? Yang saya dapatkan adalah saya dapat mengetahui lebih dalam alur tirta, kompetensi dan prinsip coaching saat diamati maupun saat saya melakukan coaching terhadap coaching. Oke, baik ya Ibu Mulia, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama-sama dalam kegiatan supervisi kali ini. Senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua ya. Sampai jumpa di lain waktu. Sukses selalu Ibu. Sukses bersama Pak. Semangat. Tetap semangat.